Di tangan saya ini ada sebuah amplop yang terkunci di lem, bukan dikunci, di lem. Ini adalah isinya halo teman-teman semua. Jadi saya coba ya. Ini kan saya sudah mereview drone dari tahun 2016 sampai dengan 2022 sekarang ini. Anggap aja sampai dengan 2021, tapi saya sudah banyak mendapatkan tipe-tipe drone yang baru juga di tahun 2022. Nah, nggak ada salahnya gitu ya. Saya coba menyimpulkan dari 5 tahun 2016 sampai 2021 itu semua drone yang pernah saya review, mana yang the bestnya. Entah drone itu masih diproduksi ataupun sudah discontinue, nggak ada masalah kan. Yang penting the bestnya itu adalah ini gitu. Jadi penilaian saya itu berdasarkan ini, harga, kemampuan, dan fungsi. Ini harus seimbang, berbanding. Harga harus sebanding dengan kemampuan, dan semuanya harus sebanding dengan fungsi. Bisa aja kita pilih sebuah drone yang paling terbaiknya itu adalah yang Skydio misal ya, misal Skydio. Skydio itu kan, wah dia benar-benar 360 sensornya, nggak bisa nabrak segala macam. Harganya juga nggak mahal, tapi fungsinya cuman buat gitu-gitu aja. Nah, jadi tiga hal ini harus saling berhubungan. Nggak bisa juga ini drone ini murah, murah kemampuannya bagus tapi fungsinya buat apa juga gitu misalnya. Atau murah fungsinya oke tapi kemampuannya terbatas, juga nggak bisa. Ini adalah Parrot Anafi yang favorit saya pribadi. Saya pribadi sangat senang drone Parrot Anafi. Ini udah saya pakai sejak 2018 kalau nggak salah sih, 2018 sampai detik ini, sampai 2022. Awet, saya suka karena dia kalau terbang indoor gampang, stabil, dan dia kalau terbang outdoor keren hasilnya. Harganya 10 jutaan, masih diproduksi tapi sudah tidak ada importirnya. Dia masih diproduksi sampai sekarang. Importirnya Indonesia yang sudah berhenti, nggak ada. Ini adalah Vimy XE 2022, sudah saya review juga, dan ini akhirnya juga saya beli sebagai pendamping dari Parrot Anafi. Kenapa saya beli ini? Karena drone ini murah ya, nggak sampai 7 juta harganya, tapi dia memiliki kekuatan sinyal yang bagus dan kamera yang keren. Hanya saja sayang sensornya. Ya. Murah, harga oke, fungsinya oke, tapi kemampuannya kurang karena sensornya untuk indoor no. Autel ini ada drone sebenarnya udah lama. Autel ini sudah ada sejak tahun 2017 kalau nggak salah. Itu udah ngeluarin drone miripnya kayak Phantom, tapi warnanya orange juga. Ini yang keluaran yang terbaru, Autel Light Plus, yang luar biasa menurut saya, luar biasa drone ini. Sensornya sebanyak ini, kameranya 1 inch, kekuatan sinyalnya gila. Tapi sampai dengan saat ini belum diputuskan oleh Autel apakah dia bisa mapping atau tidak. Maka secara fungsi dia masih kurang, kemahalan jadinya. Tapi secara fotografi, videografi sangat cukup. Dan dia terbangnya udah saya terbangin jauh sekali, kekuatan sinyalnya bagus banget. Ini saya akuin bagus. Kemudian ini Autel Nano Plus yang sangat mini ukurannya teman-teman. Ini kecil banget. Dia sekelas Mavic Mini 1, Mavic Mini 2. Saya lebih mengunggulkan ini daripada Mavic Mini 1 dan Mavic Mini 2. Karena dia memiliki sensor bawah lengkap, depan ada, belakang ada. Tapi teman-teman juga pada bilang, loh saya terbang nggak pakai sensor mas. Buat apa sensor? Nggak pakai sensor saya. Saya ahli jagoan. Saya nggak akan pernah nabrak seumur hidup saya. Ya itu terserah ya. Cuman dengan teknologi, saya kan melihat dari sains. Teknologinya yang ditanamkan di drone sekecil ini itu jauh melebihi dari Mavic Mini. Tapi harganya pun naik tentunya. Yang terakhir yang belum sempat saya review. Ini drone yang memiliki sensor di mana-mana. Ini adalah Autel Evo 2 Pro, tapi masih yang versi 1. Yang 2020 sudah keluar versi 2. Drone ini fantastis. Dia bisa terbang dengan waktu yang lama. Sensor kameranya juga sangat bagus. Kemudian ini kalau nggak salah kameranya bisa dilepas pasang, diganti. Udah siap untuk mapping, pemetaan. Saya belum sempat mereview ini. Belum, ini akan saya review nanti ya. Dan harganya pun di bawah 30 juta. Sehingga dari harga, wow, masuk. Kemampuan, masuk. Dari fungsi, oke. Tapi harga 30 juta ya. Nah loh, harganya 30 jutaan. Nggak lebih ya. Jadi 30 juta ataupun kurang-kurang sedikit gitu. Dari semua drone ini yang ada di depan saya, dan drone-drone lain yang pernah saya review seperti Spark, Mavic Mini 1, Mavic Mini 2, Mavic 1 Pro, Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom,
Phantom 3 Standard, Phantom 3 Advance, Phantom 4, Phantom 4 Pro, DJI FPV. Saya udah review semua. Maka saya tentukan nominasinya. Saya ambil nominasi sebagai berikut. This is Mavic Air 2. You may have some questions, like, So what's different? well, let's start with the larger sensor. There's a lot more pixels, 48 megapixels to be exact, which means you can do this, and then shoot a hyperlapse in 8K. At DJI, true innovation is seeing the bigger picture. Every iteration is the culmination of all that we do to bring you the very best. Here's everything you've been waiting for and beyond. This is Mavic 2. Our newest creation is all this and more. The Phantom 4 is an easy-to-use flying camera powered by the world's most advanced artificial intelligence technology. How fast? That fast. We've added a new sport mode for more experienced pilots to get eye-popping shots, or maybe just to bring out your inner speed demon. Itu tadi nominasi semuanya yang sudah saya pilih. Di amplop ini adalah isinya pemenang. Jadi the best drone consumer 5 tahun ke belakang, 2016 sampai dengan 2021. Oke, pemenangnya At DJI, true innovation is seeing the bigger picture. Every iteration is the culmination of all that we do to bring you the very best. Here's everything you've been waiting for and beyond. This is Mavic 2. Mungkin teman-teman nanya ya, kenapa Mas kok Mavic 2 Pro ya? Karena dari harga, fungsi dan kegunaan dapat semua Mavic 2 Pro. Mavic 2 Pro itu untuk pemetaan bisa, kekuatan sinyal oke banget, kemampuan kameranya juga bagus, dan harganya awal keluar itu berapa sih? 20 jutaan kan ya? 22 apa berapa gitu, saya lupa. Harganya segitu, tapi udah bisa semuanya. Coba bayangin, keren banget itu Mavic 2 Pro. Nah, jadi bagi kalian yang sudah memiliki Mavic 2 Pro, jangan dijual. Itu the best consumer drone itu, bener. Saya kalau ada yang jual second pun saya mau beli, karena itu yang terbaik. Selama 5 tahun ini saya mereview drone, itu semua tadi itu kalah semua. Ingat ya, dari perbandingan antara keseimbangan harga, keseimbangan kegunaan, dan keseimbangan fungsi ini harus seimbang. Seimbang, dan Mavic 2 Pro lah yang menang. Oke. Video ini sampai sini, tapi teman-teman yang masih mau mengikuti apa yang masih omongin, silakan. Tapi kalau yang sudah mau ditutup, boleh ditutup videonya, di close. Boleh, nggak apa-apa. Saya masih mau lanjut ngobrol dikit. Ada dari salah satu penonton saya yang bilang, Mas Arya ini kayaknya musuhan sama DJI ya.
kok selalu DJI itu dijelek-jelekin sama Mas Arya. Loh, mana? Yang saya pilih aja Mavic 2 Pro sebagai the best drone-nya. Saya tidak dibayar untuk membuat vlog-vlog saya ya. Bahkan saya menentukan Mavic 2 Pro pun saya nggak ada yang bayar saya nggak di-endorse apa-apa sama DJI. Tapi saya ngomong sesuai kenyataan aja. Penilaian saya. Bukan saya mendiskreditkan atau mengecilkan DJI, bukan. Tapi sejak saya mendapat kesempatan untuk mereview drone-drone ini, ya, mulai dari Vimy, Parrot, Autel, semua yang non DJI, itu rasanya tuh gini teman-teman. Rasanya tuh seperti pada saat saya pertama kali dulu keluar negeri. Pertama kali saya keluar negeri, itu rasanya kayak gitu. Kalau nggak salah dulu ke negara, lupa saya sampai ke Jerman apa Italia gitu. Nah pokoknya keluar negeri pertama kali ya, siapapun ya, pertama kali keluar negeri, keluar dari Indonesia, saya ngelihat banyak sekali hal-hal yang sangat-sangat baru yang selama ini saya nggak tahu. Bukan hanya teknologi ya, tapi kebudayaan baru yang membuat saya, astaga, selama ini saya kuper banget, selama ini saya kurang pergaulan. Sehingga karena saya sudah tahu lebih banyak lagi hal lain, begitu saya nengok, saya melihat negara saya, Indonesia. Saya ingat waktu saya masih selalu di Indonesia, selalu di rumah gitu misalnya. Saya nggak tahu apa-apa, yang saya tahu ya yang bagus yang ada di dalam rumah atau yang ada di dalam negara saya. Tapi saya tidak tahu hal-hal bagus di luar itu. Yang ternyata benar-benar menyadarkan saya dan saya malu. Saya sok tahu. Saya merasa sudah paling tahu waktu saya masih di dalam rumah terus tuh. Saya merasa paling tahu. Ternyata setelah saya keluar, gila banyak hal-hal baru yang jauh lebih, bukan lebih bagus, tapi jauh lebih mengisi wawasan saya gitu. Dan itu saya temukan ketika saya mereview Vimy, Autel, dan Parrot. Jadi saya merasa malu gitu. Saya selama ini taunya cuman DJI melulu. Lah, ternyata di luar sana banyak drone-drone yang memiliki kemampuan yang sama dengan DJI, bahkan memiliki kemampuan yang lebih dari DJI dengan harga yang tidak sefantastis DJI. Vimy ini misalnya, ya, nggak sampai 7 juta harganya. Dan saya terkejut waktu nge-review ini sehingga saya putuskan untuk saya beli karena kameranya bagus dan sinyalnya sangat kuat. Di antara tiga ini memang lebih mahal. Ini dibanding Mavic Mini lebih mahal ini. Ini dibanding R2S lebih mahal ini. Ini dibanding Mavic 3 lebih murah ini sebenarnya ya. Tapi untuk pemetaan, Autel hanya saat ini mengeluarkan yang harga 30 juta ini. Untuk tamasya kemana-mana yang harga 12 juta ini. Untuk fotografi yang gambar yang keren-keren banget, mereka mengeluarkan ini harga 20. 12, 20, 30. Ternyata 3 buah drone ini bagus banget. Yang selama ini saya tahu yang paling bagus adalah DJI. Enggak juga, ada ini. Kemahalan, ada ini. Ini lebih bagus loh daripada Mavic 1 saya, Mavic Pro saya. Ini lebih bagus kameranya. Iya, daripada saya punya Phantom 3 standar, saya punya Phantom 4 standar dulu. Ini lebih bagus kameranya dan sinyalnya lebih kuat ini. Harganya nggak nyampe 7 juta. Nah, ini kan saya tahu hal-hal ini itu seperti yang saya ceritakan kepada kalian bahwa saya mengingatkan saya ketika saya pertama kali keluar negeri, itu baru wawasan saya kebuka bahwa selama ini saya itu sok tahu. Saya sok benar. Hanya itu yang terbaik, hanya itu yang benar. Ternyata loh, di luar sana masih banyak. Dunia ini luas. Tidak segini, dunia ini luas. Ya, jadi saya malu karena saya sok tahu. Saya sok tahu bahwa DJ yang paling bagus, saya sok tahu bahwa Parrot yang paling bagus juga pernah. Saya kan kadang sama Parrot agak berlebihan. Saya malu. Ternyata ini loh buktinya. Di luar sana ini lagi hits ini, drone-drone ini. Di Indonesia enggak. Ya karena saya selama ini di Indonesia taunya ya DJI, Parrot, DJI, Parrot. Seperti itu. Dan bukan hanya drone. Ini gimbal kamera. Saya baru tahu bahwa ini yang terbaik di antara yang selama ini saya review kayak Moza, Vayu, Brika. Ini dari PowerVision. Ya saya tahu dari mana karena saya berusaha membuka wawasan. Yang tadinya saya pikir yang bagus itu DJI sama apa namanya? Zhiyun. Ini muncul PowerVision. Loh,
kok ternyata mengungguli semuanya. Jadi bukan hanya drone teman-teman. Ini juga ya, ngerti maksud saya ya. Mudah-mudahan kalian ngerti maksud saya. Itu dulu video dari saya, jadi jangan salah paham ya. Makasih.